Selamat datang kembali di channel kami. Di tengah meningkatnya ketegangan di Eropa, sebuah keputusan mengejutkan datang dari Norwegia. Sebuah negara kecil yang memiliki peran strategis besar bagi NATO. Mereka baru saja mengumumkan pembelian militer terbesarnya, sebuah kesepakatan senilai lebih dari 222 triliun rupiah untuk membeli kapal perang baru. Yang menarik, Norwegia menolak tawaran dari raksasa militer dunia seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman, dan justru memilih Inggris sebagai mitra utama mereka. Keputusan ini bukan hanya tentang persenjataan, melainkan tentang strategi, hubungan aliansi, dan sebuah pesan tegas kepada salah satu tetangga mereka, Rusia. Lalu, mengapa Norwegia memilih Inggris? Dan apa arti dari fregat baru ini bagi pertahanan NATO di Kutub Utara? Mari kita bedah tuntas. Pada hari Minggu, pemerintah Norwegia secara resmi mengumumkan keputusan mereka untuk membeli fregat dari Inggris. Kapal perang baru jenis ini, yang dikenal sebagai kelas T-26 City yang dibuat oleh BAE Systems, akan menjadi tulang punggung pertahanan maritim Norwegia di masa depan. Ini adalah keputusan yang berani. Dalam kompetisi ini, Norwegia menerima tawaran desain fregat dari Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman. Namun, pada akhirnya, Oslo memilih London, sebuah sinyal yang sangat jelas dalam dinamika aliansi NATO. Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, menyebutkan bahwa fregat adalah bagian penting dari pertahanan mereka karena merupakan kunci untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dan kedaulatan Norwegia sedang diuji, karena negara ini berbatasan langsung dengan salah satu pangkalan militer paling penting bagi Rusia, Semenanjung Kola. Semenanjung Kola adalah markas bagi armada utara Rusia, termasuk kapal selam nuklir mereka. Misi utama dari fregat-fregat baru ini adalah memantau kapal-kapal selam tersebut, sebuah tugas yang sangat vital bagi keamanan seluruh aliansi NATO. Lalu, apa alasan dibalik keputusan strategis ini? Ini bukan hanya tentang persenjataan, tetapi juga tentang kolaborasi jangka panjang. Pertama, kerja sama aliansi yang terintegrasi. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyambut baik kesepakatan ini, yang pada akhirnya akan menggabungkan armada 13 fregat anti kapal selam, 8 milik Inggris dan setidaknya 5 milik Norwegia. Ini berarti kedua negara akan memiliki armada yang bisa beroperasi secara mulus dan bersama-sama di Eropa Utara, meningkatkan efektivitas pertahanan mereka secara signifikan. Kedua, keuntungan ekonomi bilateral. Kesepakatan ini bukan hanya soal jual-beli. Draft perjanjian juga menjamin kerja sama industri dengan industri Norwegia yang setara dengan nilai total akuisisi. Artinya, sebagian dari uang besar ini akan kembali ke ekonomi Norwegia, menjadikannya sebuah kemitraan yang saling menguntungkan. Bagi Inggris, kesepakatan ini akan mendukung 4.000 lapangan kerja, lebih dari separuhnya berada di Skotlandia. Ketiga, konteks geopolitik. Keputusan ini adalah respons langsung terhadap invasi Rusia ke Ukraina dan tuntutan berulang dari Presiden Amerika, Donald Trump, agar sekutu NATO meningkatkan belanja militer mereka sendiri. Norwegia, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, memiliki kepentingan vital untuk memperkuat pertahanannya. Meskipun artikel tidak memberikan detail teknis mendalam, kita bisa memahami mengapa fregat ini sangat cocok untuk misinya. Kapal perang modern, terutama fregat anti kapal selam, dilengkapi dengan sonar canggih untuk mendeteksi kapal selam musuh, dan juga torpedo serta misil yang bisa melumpuhkan mereka. Kelas T-26 City dikenal dengan kemampuan anti kapal selamnya yang mumpuni, menjadikannya pilihan yang ideal untuk memantau armada utara Rusia. Selain itu, kapal-kapal modern ini juga memiliki kemampuan multiperan, mampu menghadapi ancaman dari permukaan maupun udara. Pembelian ini akan memungkinkan Norwegia untuk mengganti 4 fregat yang mereka miliki saat ini. Awalnya, Norwegia menyatakan bisa memesan 5 fregat, dengan opsi tambahan 1 fregat. Ini akan menjadi pembelian terbesar hingga saat ini. Keputusan Norwegia untuk membeli kapal perang dari Inggris, dan menolak tawaran Amerika, mengirimkan sinyal kuat kepada dunia. Ini adalah bukti bahwa aliansi seperti NATO semakin mengandalkan kerja sama bilateral dan kemitraan strategis yang mendalam di antara anggotanya, di luar struktur komando yang ada. Ini menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik, negara-negara Eropa semakin mengandalkan satu sama lain untuk membangun kemampuan pertahanan yang terintegrasi dan efektif. Ini adalah langkah yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan di wilayah Nordik dan Atlantik Utara, dan secara tidak langsung, mengirimkan pesan pencegahan kepada Rusia.